Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Allah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan sekarang pada zaman berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat dan Islam sehingga sekarang ini kita dapat menjadi silakan dalam acara kalian kajian ini di Masjid Nurul Hidayah. Lalu setelah semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kalian, Nabi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama kita dapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan saya di sini selaku ketua acara akan membacakan sesuatu acara kalian. Sore ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalian. Yang ketiga, acara ini dikajian beberapa lain dengan lima buku. Untuk mempersiapkan itu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara kalian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah ini dapat mempertemukan dalam manusia. Acara selanjutnya yaitu baca al-Quran. Marilah kita membaca surat An-Nisa ayat 175. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 175. Acara yang kedua yaitu inti pengajian akan dibersamai oleh Yunda Iva Fauzia. Kepada Yunda Iva akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Teman-teman, Yunda PCR dari Blong, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, karunia dan kesehatannya, juga nikmat silaturahim sehingga kita bisa bertemu di forum yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di yaumul akhir. Amin. Terima kasih kepada Yunda sekalian yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk hadir kembali ya di sini bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Jadi ini nanti kita akan berbincang berkaitan dengan warisan. Jadi unik ya, memang ya kita di sini ngomongin apa? Warisan. Tapi perlu dicatat bahwa terkait dengan warisan ini nanti kita tidak akan membahas terlalu banyak angka ya, tetapi kalau misalnya memang ada yang butuh konsultasi berkaitan dengan angka yang rigid terkait dengan pembagian warisan, insya Allah nanti akan saya share kontaknya konsultasi keagamaan dari Majelis Tarjih di Pusat Tarjih UAD gitu ya. Jadi ini saya tulis aja terkait dengan serba-serbi warisan. Nah, ini udah gambarnya udah uang ini ya. Terus ini kenapa ada ini? Nah, itu kan silat ya itu ya. Iya, bersengketa itu. Nah, ada sekarang. Ya, selanjutnya ini. Ya, ini berkaitan dengan dasar. Nah, gini. Dasar keberadaan harta waris. Dasar keberadaan harta waris itu adalah peninggalan, ya. Jadi warisan adalah peninggalan dari orang tua, bapak ibu dari kerabat. Bagi orang wanita ada hak pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Nah, jadi siapapun yang memiliki hubungan persaudaraan, hubungan darah, itu berhak mendapat warisan. Jelas ya? Nah ini dasar-dasar pembagian harta waris ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, nanti juga akan kita bahas ya, 1 banding 2. Dan jika anak perempuan itu lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia mendapatkan separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu memiliki anak, jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Nah, pembagian tersebut, nah ini ya hikmahnya ya. Jadi saya langsung masuk ke sini ya. Pembagian dalam Al-Quran, rincian-rincian yang ada, kenapa begitu rigid sampai angkanya keluar? Kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya adalah Allah ingin pembagiannya itu seperti ini. Maka dari itu sampai keluar angka. Kenapa sampai keluar angka? Karena ini sangat penting. Jadi ada satu hal yang oleh syariat itu dirinci, itu supaya kita tahu sepenting itu. Oh, ternyata sepenting itu loh. Nah, jadi bagian-bagian yang disebutkan dalam An-Nisa ayat 11 ini adalah namanya furudul muqaddarah. Maksudnya adalah bagian-bagian yang harus ada.
Jadi kalau misalnya meninggal, jadi begini, ke atas ada ayah ibu, ke bawah ada anak, itu pasti dapat, ya, pasti dapat semuanya. Jika masih hidup. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutangnya, audain. Jadi pembayaran atau pembagian harta waris itu dilakukan waktunya setelah ditunaikan hutangnya dan wasiat. Oh, wasiat yang ini buat ini buat ini, itu ditunaikan terlebih dahulu. Ya, ditunaikan terlebih dahulu, baru setelah semuanya baru dibagi waris. Kemudian tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi maksudnya adalah mau itu orang tua maupun itu anak-anak, yang disenangi maupun yang dibenci, itu gak urusan, tetapi semuanya itu tetap mendapatkan hak waris. Nah begitu. Sebab apa? Sebab Allah lebih mengetahui hikmahnya daripada kita. Kan ada orang yang karena benci misalnya ya, karena benci tidak diberi, nah itu sudah menzalimi hak. Kemudian masih ngawang-ngawang ya. Nah ini kita perjelas di slide selanjutnya. Nah ini banyak diperbincangkan terutama oleh Yunda MA ya. Kenapa bagian laki-laki itu sampai 2 kali perempuan? Jadi Allah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Nah, ini sebetulnya ada sisi-sisi keadilannya, ya. Ada sisi keadilan yang diungkap oleh ayat tersebut. Kalau kita hanya memandang ayat itu apa adanya, kayak nek telo itu ya direbus aja gitu ya. Ya udah, rasa telo rebus. Tapi kan sekarang telo itu bisa dibikin tiwul, gatot dan lain-lain ya kan, yang lebih berbahaya. Nah, begitu pula ayat ya. Kita kalau memaknai ayat itu sebetulnya perlu melihat tafsirnya, perlu melihat konteksnya. Kadang-kadang ada ayat yang bikin kaget. Kayak contoh, wahai orang-orang beriman, bunuhlah orang-orang kafir yang kamu temui di mana saja. Ada yang seperti itu, ada. Nah, jika itu dimakan mentah-mentah maka berbahaya. Padahal konteksnya apa itu? Konteksnya itu adalah Fathul Mekkah, di mana orang-orang kafir yang tidak mau berlindung di rumah Nabi, di rumah para sahabat ataupun di masjid, berarti dia meniatkan diri untuk berperang. Jadi siapapun yang ditemui di Mekah di jalan itu harus diperang dan dibunuh. Karena apa? Yang mereka bersenjata. Nah kan begitu. Itu konteksnya begitu, tafsirnya begitu. Sebab turunnya juga begitu. Jadi kita perlu melihat ayat itu secara mendalam, bukan langsung apa adanya. Kecuali ayat-ayat hikmah yang tidak bermuatan hukum. Nah, itu silakan. Adil bukanlah harus sama, tetapi adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Kalau kita itu sebagai manusia, siapakah yang lebih tahu terhadap ciptaannya? Allah ya kan? Nah kadang kita melihat sesuatu indah, ternyata itu buruk bagi kita. Kemudian dalam Al-Quran itu juga disindir, kalau kamu itu membenci sesuatu, belum tentu ia buruk bagi kamu. Nah kan begitu. Nah sehingga termasuk pembagian ini pun juga ada hikmah yang perlu kita cari. Hikmah itu bukan muncul ya, hikmah itu dicari. Bagi anak perempuan
harta tersebut tidak berkurang sebetulnya ya, karena kehidupannya ditanggung oleh suami ketika dia sudah menikah. Bahkan sebelum menikah dia ditanggung oleh orang tua. Ya. Kemudian ketika menikah dia mendapatkan mahar. Nah, akan tetapi kondisi-kondisi ini tidak mutlak untuk semua orang. Ada yang mencari nafkah yang perempuan ada. Ada yang hidup tidak dengan ayah, ada. Ada yang tidak mendapatkan mahar yang berupa harta juga ada. Oleh karena itu, ini sifatnya tidak mutlak. Namun meski demikian, Allah itu janjikan kepada perempuan kemuliaan melalui pernikahan. Enggak tuh kayaknya si itu nikah juga biasa-biasa aja. Kita jangan khawatir. Perempuan-perempuan hebat dalam Islam itu mereka perempuan yang banyak berkekurangan. Contoh Putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra dengan suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Cobaannya apa? Seorang nabi, putrinya cobaannya adalah finansial. Baru tahu. Mereka bukan orang yang kaya. Ahlul bait tidak boleh makan harta zakat. Ya. Nah, jadi cobaan mereka adalah finansial. Oleh karena itu, Nabi pun kalau lapar itu perutnya sering diganjel pakai sabuk yang ada diseseli batu. Bayangin seorang Nabi. Itu artinya Nabi adalah seorang manusia biasa. Kalau orang sekarang itu lapar, Nabi juga lapar, ya. Nah, oleh karena itu bersyukur bagi kita yang nggak sampai laparnya itu diganjel batu, gitu ya. Kemudian bagi perempuan itu akan ada rezeki nanti ketika dia menikah. Kalau belum menikah atau dia masih lama menikahnya, tapi dia udah pembagian waris, jangan khawatirkan. Sebab apa? Yang nampak oleh mata kita sekarang ini itu belum tentu baik buat kita. Ya, hidup itu ada dua, di dunia dan akhirat. Peraturannya sama nggak? Beda ya. Beda kampung aja udah beda aturan. Aturannya kalau di akhirat kita terzalimi, kemudian kita tidak membalas, kita ridho, kita menjadi lebih baik, kita ikhlas, maka di sana banyak tabungannya. Di dunia nggak kelihatan. Di dunia kelihatannya dia papain dia aja kok, kelihatannya lemah. Tapi sebetulnya di akhirat dia disebut sebagai orang yang kuat. Nah, oleh karena itu bagian warisan ini janganlah menjadi sesuatu patokan yang menjadi kita khawatir, ya kan? Jadi ini Allah yang lebih mengetahui akan hikmahnya. Kalaupun kita belum tahu akan hikmahnya, paling tidak menerima dulu. Insya Allah nanti akan datang kemudian. Apakah boleh dibagi rata kalau anaknya 3, laki-laki 2, perempuan 1? Saling menyayangi semuanya tuh, ya. Boleh nggak ini Pak Hakim kalau dibagi 3 saja? Yang laki-laki semua ikhlas, kalau adik kita yang bontot nanti sama. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh. Ya, ini di sini ada tasoluh, perdamaian atau taharuj. Maksudnya adalah perdamaian di sini adalah kesepakatan antara ahli waris untuk membaginya secara rata. Sepakat, semuanya ridho. Semuanya apa? Ridho. Dan atau taharuj. Biasanya nih, mohon maaf, anaknya 3. Anak pertama laki-laki finansialnya sudah mapan. Dia memiliki 2 adik yang mohon maaf sangat berkekurangan. Untuk harta bapak ibu kita, kakak ikhlas ini buat
buat kalian berdua aja deh, kakak nggak usah. Nah itu namanya taharuj atau keluar dari hak waris karena dia merasa sudah punya. Nah itu juga diperbolehkan. Asalkan apa? Semuanya itu asalkan antarodin, saling ridho. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, udah nggak usah Al-Quranan, toh kita juga semuanya ridho. Giliran dibagi rata, di belakang ngedumel, ya nggak? Nah, gitu. Karena itu untuk menghindari itu, tasoluk dan taharuj itu dilakukan apabila betul-betul ridho. Di mulut bilangnya ridho, tapi besok mungkin ya nggak ridho itu namanya, ya kan? Karena keridhoan itu adalah plong. Mohon maaf, kayak ridho itu plongnya kayak, mohon maaf ya, kalau ke kamar mandi buang air ya, kalian ikhlas nggak itu keluar? Ikhlas, nanti bakal dicari-cari lagi nggak itu? Wah tadi belum lihat belum perpisahan, nggak begitu. Udah lupakan aja, itu namanya ridho. Oke, nanti kalau ada yang masih ngawang bisa ditanyakan. Nah, ini perbedaan ya, wasiat, warisan, dan hibah. Biasanya ada yang kebalik-balik. Wasiat itu adalah pesan yang begitu kuat. Nah, tapi wasiat kalau kaitannya dengan waris itu juga bisa dikaitkan dengan harta yang diberikan kepada selain ahli waris melalui pesan dari pemilik harta. Kemudian warisan itu, nah ini kalau ada bapak ibu ya, bapak ibu yang masih hidup kemudian bagi-bagi warisan, itu betul atau tidak? Ya, iya, warisan itu dari yang sudah tiada. Jadi ketika masih hidup itu masih hibah namanya. Nah, hibah itu adalah pemberian. Jadi statusnya masih hibah. Tapi ketika itu sudah wafat, salah satu atau keduanya, itu namanya sudah warisan. Nah, ada beberapa hal yang menggugurkan hak waris. Ada 3. Perceraian ini adalah antara suami dan istri ya. Jadi ketika suami istri ini bercerai, maka suami tidak lagi mewarisi hak istri ataupun sebaliknya. Tetapi kalau mereka berdua itu punya anak, mohon maaf, gak ada yang namanya mantan anak tuh gak ada. Jadi tetap mendapat warisan ya, meskipun ayah ibunya bercerai, tapi dia tetap memiliki hak atas harta ayahnya. Nah begitu ya. Kalau ibunya dapat gak? Enggak, kan itu sudah bercerai. Tetapi kalau anaknya itu akan selalu ada. Kemudian yang kedua, kematian. Kematian ini adalah kematian sebelum si pemilik harta wafat. Nah misalnya sang anak wafat terlebih dahulu, ya sudah, dia sudah tidak memiliki. Iya. Kalau si anak ini memiliki anak lagi, cucu ya, cucu, apakah nanti juga akan mendapatkan warisan dari kakeknya gitu kan? Dapat nggak kira-kira? Tidak dapat. Nah, secara Islam dari hukum Islam itu tidak dapat. Namun ada yang namanya KHI, kompilasi hukum Islam, yang itu mengatur ini. Jadi sang cucu itu bisa dapat dengan hukum-hukum yang sudah ada di dalam kompilasi hukum Islam yang dibuat oleh Indonesia. Itu ada sendiri ya, supaya untuk mewadahi ini. Kan cucu kan juga tetap ini tersambung ya, tetapi bukan yang utama lagi karena sang ayah sudah wafat. Kemudian terakhir adalah murtad. Nah, ketika satu orang murtad, orang tuanya murtad, ya sudah, anak-anak yang muslim ini tidak akan mewarisi apapun dan tidak menginginkan apapun, kan istilahnya begitu ya.
karena sudah tidak seagama lagi, atau salah satunya dia meninggalkan agama Islam. Nah, ini tentang wasiat ya. Yo, siapa yang baru tahu? Wasiat itu hanya boleh diberikan pada orang yang tidak termasuk dalam ahli waris. Ya. Jadi misalnya oh ini besok buat kakak, ini buat ini. Iya itu boleh, tetapi harus tetap dihitung nilainya. Dan itu bukan termasuk wasiat. Wasiat itu contoh ya. Besok kalau misalnya wafat, ibu tuh pesan bagian sawah yang samping sana buat Bu ini. Bu ini itu saudara jauh yang nggak mungkin dapat warisan karena jauh sekali. Karena dulu dia semasa hidup susah dia bantuin kita terus. Nah misalnya begitu, itu namanya wasiat, harus ditunaikan. Apa? Harus. Nah itu hukumnya wajib karena dia wasiat itu pesan daripada si pemilik hak. Kemudian kalau misalnya ada wasiat untuk ahli waris bagaimana? Hukumnya tidak sah atau batil. Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak, maksudnya ahli waris, maka tidak ada wasiat untuk mereka. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris karena sudah tadi furudul muqaddarah, sudah pembagiannya udah rigid di awal. Kemudian wasiat itu besarannya tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan secara keseluruhan. Nah, ini bukan kayak di drama-drama itu ya, karena anak-anaknya pada durhaka, tiba-tiba dia mengasuh anak angkat yang nggak tahu di jalan siapa cantik, nah, kemudian diberikan seluruh hartanya. Ya nggak begitu ya. Nah itu film aja. Tapi kalau wasiat itu maksimal adalah 1/3 dari harta warisan. Kenapa tidak berlebih? Karena sudah ada yang lebih berhak daripada orang lain. Nah kan begitu. Ini sudah diatur dalam agama. Apapun yang Allah atur secara detail, Allah maha tahu ya. Lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Wasiat yang tidak dilaksanakan akan menjelma menjadi harta yang tidak berkah. Oh nggak usah aja, kita nggak kenal kok. Nah gitu, nggak usah aja, nggak kenal kok. Nggak usah aja itu dan lain-lain ya, banyak alasan. Dan itu justru nanti akan menjadi bumerang bagi diri kita ketika itu tidak ditunaikan. Nih, mau lihat nggak bahayanya apa? Ya, bahayanya tuh mengerikan harta yang tidak berkah. Nah, ini yang ini dulu nih, rebutan warisan ya. Ya, jadi orang yang rebutan warisan itu saking lucunya ya, itu bisa dikatakan seperti ahli neraka yang jalan-jalan di muka bumi. Ya, karena saking apanya ya, mohon maaf, saking nggak tahu dirinya gitu ya. Udahlah dia masih sehat, masih bisa kerja. Ini tinggal dapat apa? Nah, itu aja masih tidak bersyukur. Ada 3 pelanggaran bagi orang yang suka berbuat demikian. 1, dia mengambil hak saudara. 2, dia pasti bermasalah dengan orang tuanya, ya kan? Karena apa? Ketika dia melanggar hak saudara yang lain, ya dia berarti juga menzalimi orang tuanya. Gimana? Gak bisa minta maaf kan ya? Orang tuanya sudah tidak ada. Dan sengaja memutus silaturahim gara-gara pembagian yang tidak jelas, satu sama lain tidak bicara bertahun-tahun. Nah itu jangan. Itu namanya sengaja memutus silaturahim. Padahal silaturahim itu dalam Al-Quran salah satu hal yang harus disambung. Kamu loh kalau misalnya mau sedekah yang paling baik itu 1, menyambung silaturahim. Itu udah paling bagus kalau bisa ya. Ketika orang tua wafat, salah satu
satu bentuk bakti kita adalah menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara mereka yang tidak yang berkekurangan kita beri, ya kan? Kemudian kita silaturahim, seolah-olah ya kita ini cerminan dari orang tua. Jangan sampai generasi tua habis, yang muda-muda males bergaul dengan yang lain. Lihat ya, kumpulan perah itu, kalau orang tua-tuanya udah habis tuh rampung loh. Kalau anaknya nggak mau gantikan, ya kan? Nah, itu fungsinya silaturahim. Nah, kalau misalnya ini tetap dilanggar, maka akan menghancurkan harta yang lain atau menghancurkan rezeki yang lain yang kita punya. Ini bahayanya banyak. Tuh kan, bahayanya banyak. Harta yang tidak berkah itu, ya, dia diperoleh dengan cara haram. Ya tadi, ngakali adik-adiknya, ngakali kakaknya, pokoknya ada orang yang tidak ridho. Yang kedua, merasa tidak tenang dalam kehidupan, selalu cemas dan tidak puas. Jadi orang-orang yang kelihatannya bahagia dengan harta yang banyak, mohon maaf, Allah cabut ketenangan dari hatinya. Siang malam mikir, ini aman gak ya berangkas, ya kan? Siang malam mikir, oh besok buat apa lagi ya? Gak tenang hidupnya. Oh nanti kalau diambil orang gimana? Oh gak tenang hidupnya. Dan dia lebih merasa was-was setiap hari, cemas, ya, dan merasa orang-orang itu kayak ingin menyerang dia. Sampai segitunya, ya. Selanjutnya adalah sering habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya kita dapat uang, ya, kemudian pas mau ke rumah sakit ada uangnya langsung habis, ini. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Mohon maaf ya, perempuan itu kan kadang-kadang lapar mata sama kerudung-kerudung lucu, gamis-gamis lucu dan lain-lain. Itu koleksi numpuk itu di almari gak dipakai. Nah itulah yang namanya tidak bermanfaat. Udah berapa banyak tuh di lemari, ya, tapi kita masih scroll ranjang kuning. Nah misalnya begitu. Oh ini diskon itu bukan karena kita butuh loh, tapi karena murah, kan? Hati-hati. Jadi kita harus berpikir, meskipun murah pun saya nggak akan beli karena apa? Ya saya nggak butuh, ya kan? Nah, jadi tapi kalau ketika kita pengen sesuatu ya beli aja, jangan ditahan ya, asal tidak berlebihan. Kemudian sering habis untuk hal yang tidak bermanfaat ini, efeknya adalah ketika di otak kita itu misalnya ada uang, oh ini uang itu ada banyak, tapi ternyata habis untuk, mohon maaf, brand, merek, sehingga hal-hal yang harusnya dipenuhi itu tidak mendapat jatah. Misalnya pas ngekos kan kita listrik, macam-macam gitu, nggak dapat. Bensin kita nggak dapat tuh, kenapa? Oh buat beli sepatu Adidas 2 juta, misalnya begitu, ya kan? Nah padahal itu buat begitu ya manfaatnya sama dengan sepatu 60.000, ya kan? Meskipun ya beda kalau dipakai dan lain-lain, tapi alas seberapa sih bedanya, ya kan? Kalau lihat sepatunya Rasulullah nangis loh, ya kan? Mereknya apa? Sepatunya Rasulullah mereknya apa? Di sana lebih ekstrim daripada di sini, ya kan? Oh mana padang pasir, panas, terjal, buat naik turun gunung. Bukan sepatu trekking yang harganya jutaan, ratusan ribu, bukan. Sepatu jerami itu dibikin sendiri, ya kan? Tuh. Jadi Islam itu hadir membawa kesederhanaan. Sederhana itu indah loh, sederhana itu kuat, ya kan? Kalau terlalu
banyak gaya ya berat hidupnya ya kan. Waduh, belum kebeli yang itu, belum kebeli yang itu. Skincare mah sunscreen cukup lah, sama apa. Kalau sensitif nanti buat jerawat boleh. Serum, nah terus kesana lagi, peeling kopi bisa ya. Pokoknya kita sesederhana mungkin untuk hal-hal duniawi dan bermegah-megahlah dalam urusan akhirat, bukan dari materi tetapi kualitas kita dalam beribadah. Sholat dipersiapkan, mukena tolong banget dicucinya jangan sebulan sekali lah ya, seminggu sekali itulah udah bau kayaknya ya. Nah wangi, nah itu yang membuat kita lebih enak. Kemudian harta yang tidak berkah itu menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Kenapa menjauhkan dari ketaatan? Orang yang memegang harta, dia cenderung nafsunya lebih besar karena apa? Waiting list dia itu lebih banyak. Kalau dia cuma punya uang 500.000, mau yang paling dia beli ke mie ayam, ke kafe. Tapi kalau dia punya 5 juta, foya-foyanya kemana? Clubbing, ke mall, ya mungkin belanja-belanja ya. Tapi kalau clubbing, main biliar sama cewek itu, nah yang begitu-begitu, mabok dan lain-lain. Karena apa? Ya referensinya semakin luas. Beda dengan orang beriman. Kalau uangnya banyak, referensi beramalnya semakin banyak. Oh iya ya, kemarin kan cuma bisa begini. Oh sekarang berarti bisa tuh main ke saudara yang sana, yang dekat sana itu. Kayaknya dia lumayan kasihan kekurangannya. Bawalah 2 karung beras. Nah begitu, referensinya makin luas. Jadi manusia itu sebetulnya didekatkan dengan hal-hal yang dia pikirkan, ya. Kalau dia itu memikirkan sesuatu yang buruk, ya dia ketemu hal-hal buruk terus. Tapi kalau dia pikirkan hal-hal yang baik, akan dipertemukan Allah dengan hal-hal yang tepat pula. Termasuk hartanya membawa penyakit dan musibah. Harta yang tidak berkah itu membawa penyakit dan musibah. Ini banyak sekali contohnya di masyarakat kita, ya kan? Gak usah disebut, itu banyak di tetangga kita. Bahkan kita bisa melihat dengan mata kepala ya, dampaknya orang yang, mohon maaf nih, menutup jalan ke masjid. Azabnya nyata, Masya Allah luar biasa. Oh ada tuh, saya lihat sendiri ya kan, bagaimana dia, karena itu tanah dia yang sebelumnya itu orang tuanya ikhlas itu buat jalan ke masjid, tapi anaknya tidak. Orang tua wafat, anak itu udah jalan rapi mulus gitu, di jugang gitu, ditanamin pisang, Masya Allah gitu ya. Pikirnya coba, sebenarnya si pisang di situ tuh ngapain gitu ya. Bu ya dikasih jalan orang ke masjid ya kan. Nah akhirnya masjidnya harus lewat sini, harus putar dulu lewat sana. Tuh langsung kena itu. Orang yang tidak adil dalam hal-hal ya, karena sensitif ya. Orang yang tidak adil dalam hal waris, ada tuh dia merasa berkuasa, mengambil hak adik-adiknya yang harusnya dibagi rata, laki-laki ya kan. Itu dapatnya sedikit-sedikit, dia 7, semuanya dapat 2, dia 7. Alhasil apa? Allah berikan penyakit yang luar biasa mengerikan, yang sampai sekarang pun belum sembuh, yang sampai dia meminta maaf dengan yang lain pun belum sembuh. Allah belum ridho dengan sakit hati saudara-saudaranya pada saat itu. Ngeri ya. Pokoknya hati-hatilah. Harta itu di dunia kita nggak kencang-kencang, meskipun semuanya membutuhkan harta. Selanjutnya, tidak membawa manfaat terhadap orang lain. Artinya begini, ketika kita punya harta ya, itu bermanfaat untuk orang lain, jangan pikir itu habis, itu akan berkembang terus ya. Apalagi untuk harta-harta
jariah ya, insya Allah itu akan lebih. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita melihat 7 hal ini adalah ciri-ciri harta yang tidak berkah. Yang namanya orang berkahi itu neng omah rasane ki panas. Nek dimam bocah, anaknya itu bisa nakal, bisa apa susah diatur. Mohon maaf sekali ya, orang tuanya yang pekerjaannya nggak jelas, anaknya lebih cenderung susah diatur. Mohon maaf bukan para pejabat dan lain-lain, bukan, tetapi ada yang bersih dan ada yang tidak, kelihatan arogannya sama. Nah kan begitu. Karena apa? Harta yang tidak halal itu membuat darah seseorang menjadi panas, perutnya panas, otaknya panas, udah semua dikuasai oleh iblis, ya kan? Gak panas, ya kan? Nah, karena itu ini perlu kita sikap utama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam pembagian warisan hendaknya mengedepankan rasa takut, jangan sampai mengambil hak ahli waris yang lain. Jauhkan diri dari prinsip serakah dan persaingan serta ingin menang di meja pengadilan. Karena warisan itu bukan harta yang layak untuk diperebutkan. Nah, ini ada hadis yang berkaitan erat dengan perebutan ini ya. Jadi suatu ketika Ummu Salamah itu istri Rasulullah ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi mendengar pertengkaran di depan pintu kamar beliau. Kemudian beliau keluar menemui mereka seraya bersabda. Ya. Jadi mereka berdua sama-sama berargumen bahwa oh ini itu mengambil hak saya. Itu bukan Rasulullah, dia yang mengambil hak saya. Ada yang lebih fasih bicaranya, tapi kan orang yang lebih fasih bicara ataupun lebih keras bicaranya belum tentu benar ya kan. Sedangkan masyarakat kita sukanya lihat yang lebih keras suaranya, yang lebih mencereng ya kan, daripada kebenaran lebih milih yang isu-isu. Nah kan begitu. Nah ini kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Ketika aku didatangi orang yang bertengkar, bisa jadi sebagian lebih fasih dari yang lain, sehingga aku menduga ia jujur. Lalu aku memutuskan untuk memenangkannya. Maka barang siapa yang telah aku putuskan perkaranya, namun mengambil hak seorang muslim, maka itu hanyalah bagian dari neraka. Ia boleh mengambil, boleh pula meninggalkannya. Nah ini hikmahnya apa? Orang itu kalau lagi rebutan itu semua jurus dikeluarkan, ya. Kasihan yang nggak pandai bicara ya kan, padahal dia benar. Kebenaran itu jarang dibela sekarang, itu kelihatan. Yang dibela siapa? Yang punya uang biasanya, yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, ya. Itu fakta nggak? Fakta. Ya sekarang. Jadi kata Nabi, kalau misalnya dari kata-kata kalian ini kemudian saya memenangkan ini karena dia lebih pintar ngomong, ya itu berarti ada bagian dari neraka. Nah, jadi keadilan itu sebetulnya bagi siapa? Kalau ada orang yang nggak bisa ngomong, kemudian dia nggak pintar ngomong, kemudian dia nggak bisa membela diri, apa terus dia jadi salah, ya kan? Oh di negara ini iya, di negara ini iya, lucunya negeri ini ya kan? Tapi sebetulnya nggak cuma negerinya yang lucu, masyarakat kita juga masih sering terjerat
hoax kan. Jadi kebenaran itu bukan yang viral, kebenaran itu bukan semata-mata yang disuarakan keras, nah, tetapi yang betul-betul apa adanya. Nah, ini yang terakhir ya. Wasiat yang utama adalah menjelang fase-fase akhir kehidupan, lebih diutamakan memberikan wasiat ilmu dan akhlak daripada tentang harta. Meskipun itu juga penting. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Dia khawatir setelah aku wafat itu kalian besok mau menyembah siapa? Ya kan? Nah, akhirnya yaitu dikuatkan lagi. Jadi setelah ayah wafat, kalian harus berakidah yang lurus seperti ayah, kan begitu. Ya, janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Di sini ada keterangan itu adalah umat yang lalu ya. Kenapa ada keterangan ini? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang bisa kita ambil pelajarannya. Kemudian baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ya, karena setiap dosa maupun amal itu kembali kepada diri kita masing-masing. Malaikat raqib dan atid itu ada di setiap kita ya. Mereka itu penanya melekat tuh di pundak kanan kita dan kiri kita. Mereka mencatat yang terlihat dan enggak terlihat. Coba niat baik dihitung 1, niat baik dilakukan bisa 700 kali lipat dan bahkan lebih sampai Allah ridho. Niat buruk -1. Kalau tidak jadi dilakukan karena takut kepada Allah, itu menjadi pahala +1. Jadi matematikanya Allah luar biasa dan kita nggak sampai yang ke sana ya. Jadi inilah mengapa yang utama wasiat itu adalah tentang agama ya. Ada ini kisah lagi tentang wasiat ilmu dan agama ya. Ada seseorang yang beliau itu bermartabat, seorang tokoh, memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki ini selama sekolahnya di sekolah favorit, selalu mendapat ranking gitu kan. Tapi dia nggak ikut TPA, dia nggak ikut kajian, dan dia tidak dididik di tempat yang layak untuk pendidikan agamanya. Ketika besar, ya disuruh pulang ke rumah, khutbah nggak bisa mewarisi ayahnya. Ayahnya kiai yang bisa khutbah sana sini, anaknya nggak bisa khutbah karena apa? Pendidikannya tidak diarahkan untuk ke situ. Kemudian justru anak perempuan itu yang bisa kemudian perempuan mikirnya ya, perempuan ini dimasuki pesantren aja. Akhirnya masuk pesantren, ini malah dapat pendidikan agama yang baik, kemudian membina rumah tangga yang baik, dan suaminya bisa mewarisi kebiasaan baik ayahnya untuk khutbah. Jadi yang menjadi jaminan itu bukan harta, bukan pendidikan mahal ya, bukan sirkel-sirkel mentereng sosialita, bukan, tetapi agama. Coba seandainya sekarang itu ada keluarga-keluarga kita terdahulu yang sudah mendahului kita di alam kubur, mereka sekarang lagi apa coba?
lagi nungguin apa? Doa-doa kita. Ada nggak ya yang kirim doa? Itu nyata ya. Kalau doa kita itu sampai, mereka bahagia di sana ya. Oh, ternyata yang selama ini aku perhatikan, aku beri ini, beri itu, aku manja gini-gini, dia malah nggak pernah tuh doain aku. Dia lupain aku. Aku disiksa dia nggak peduli. Aku di sini kesepian, dia nggak peduli. Aku berikan dia harta waris yang banyak supaya bisa beramal baik, dia malah foya-foya, aku gak dapat bagian. Nah kan gitu. Tapi orang itu meskipun miskin hartanya, tapi dia warisan ilmu dan agamanya baik. Ingat ya, ilmu dan agama yang baik itu adalah jaminan. Bukan jaminan terus jadi kaya, itu bukan, tetapi jaminan mental yang sehat, pendirian yang kuat. Dia tidak akan mudah Gak akan mudah putus asa. Coba sekarang tuh bunuh diri itu banyak banget loh, ya kan? Kasus di sekitar kita itu ada. Dan itu nggak mandang anak kecil, anak SD ya kan? Ya Allah. Ini kita di Bantul ya. Iya di Bantul banyak loh kasus. Tahu nggak? Nah kan tahu ya. Yang nggak SD, nggak SMP, yang nggak berpendidikan pun ya kan? Karena apa? Ya mereka putus asa, mental health-nya kurang. Oleh karena itu, ayolah kita mungkin sebagai kakak, mungkin sebagai adik ya, insya Allah besok sebagai ibu ya, yang kita perhatikan supaya kita mendapat jaminan di hari tua dunia dan akhirat adalah pendidikan anak-anak kita, pendidikan agama. Seorang anak itu kalau udah tahu, oh ibu itu harus berbakti kepada beliau, sampai tua akan berbakti. Karena apa? Dengan dasar ya takut kepada Allah. Tapi coba betapa banyak sekarang panti jompo tambah rame ya. Ya bukan karena kami nggak mau ngurus. Iya jelas kalau itu mah emang nggak mau ngurus ya kan. Kenapa? Mereka tidak mengganggu ya. Nah jadi itu wasiat yang utama 2, yaitu apa? Ilmu dan agama. Jadi kalau udah ilmu dapat, agama dapat, insya Allah dunia juga dapat. Gitu ya. Ini adalah bagian terakhir pembahasan berkaitan dengan wasiat, warisan dan lain-lain. Sampai di sini ya materinya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ribet ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rara. Saya izin bertanya ya Bu. Jadi saya ingin bertanya, kan ahli waris itu bisa anak, bisa orang tua. Nah, bagaimana warisan itu apakah bisa diturunkan kepada anak tiri atau anak yang tidak sedarah dengan dia, tapi itu tuh bisa kayak anak ini tuh hasil dari pernikahan istri yang sebelumnya begitu Bu. Begitu, terima kasih. Ayah atau seibu gitu ya. Begitu Bu, terima kasih. Ini aja nggak apa-apa deh, kayaknya tuh tetap di situ nggak apa-apa. Oh ya. Jadi untuk jadi
garis di sini yang diperhatikan dalam warisan itu adalah garis ayah. Kalau dia masih seayah, dia dapat. Ya. Tapi kalau misalnya dia bawaan ibu, dia tidak dapat. Tapi dia bisa dapat kalau ada wasiat. Ini anak tiriku yang ini, itu dia malah baik banget sama saya. Dia urus saya sampai tua setua ini. Besok kamu akan dapat, itu namanya wasiat ya. Karena apa? Karena itu tidak masuk dalam ahli waris, bisa melalui wasiat. Gitu ya. Ada yang lain? Mungkin BTW gak harus tentang warisan. Kalau kita kan bahasanya kayaknya belum kesana ya kan ya. Ada yang lain mungkin? Kalau tidak saya bertanya. Boleh? Oh boleh ya. Ini kan bicara tentang akhlak yang mulia gitu kan. Saya pengen tahu ada nggak yang tahu bedanya akhlak sama adab? Akhlak sama adab bedanya ada yang tahu? Ada yang mau? Kenapa? Enggak apa-apa. Nih. Atau yang dari sana boleh? Kenapa? Setahu kita aja. Ini kita brainstorming ya. Ini kenapa saya sisipkan di sini karena ini penting ya buat union sekalian ya. Jadi ini penting sekali terkait bedanya adab sama akhlak biar kita nggak keliru. Ya. Coba ada yang mau coba dulu? Oh, bedanya aja. Menurut kamu? Nggak apa. Benar atau tidak kan itu nanti kita bahas. Silakan. Kalau menurut saya, Nanti ya, habis ini, oke. akhlak itu perilaku, sedangkan adab itu penerapannya. Oke, itu tadi ada. Silakan. Ya kalau menurut saya akhlak itu yang ada di dalam diri kita kayak sifat gitu kan. Sedangkan adab itu lebih ke sopan santun, jadi di luar sifat, di luar yang dalam diri kita gitu. Oke. Hampir sama ya. Ada lagi mungkin? Sependek pengetahuan saya, kalau akhlak itu lebih ke citra diri, apa yang ada kayak udah mendarah daging dia itu udah kayak tanpa sadar itu kita lakukan, udah kayak jadi citranya kita. Tapi kalau adab itu yang dilihat sama orang kayak gitu. Kalau yang akhlak itu kayak udah di dalam hati kita kayak gitu. Kalau yang adab itu orang lain itu bisa lihat kayak gitu, lebih ke visual. Oke, tepuk tangan dulu dong, ini kritis sekali ya. Ya, jadi kita endingnya emang kesini, akhlak dan adab ya. Karena banyak orang yang masih salah kaprah ya terkait dengan akhlak ya. Oh, orang-orang Jepang itu lebih berakhlak daripada kita. Mereka itu jaga kebersihan, jaga amanah, kejujuran dan lain-lain, jaga kehormatan dan lain-lain. Setuju nggak begitu? Setuju nggak? Coba yang nggak setuju. Oh, nggak ada. Tapi menjaga ya benar. Ya, Ini yang perlu kita waspadai, bahwa akhlak dan adab itu berbeda. Adab itu adalah buah dari pengajaran pendidikan. Di China, anak-anak kecil, anak-anak TK itu diajari merajut, menyulap, menyapu, memasak dan lain-lain. Mereka terdidik beradab, bersopan santun. Berarti adab adalah sopan santun norma yang umum.
Bedanya sama akhlak terus apa? Nah, akhlak adalah buah dari ketaatan kepada Allah. Ya. Iya. Jadi ketika orang maaf ya, orang Jepang itu memang bersih solokannya ada. Mereka menerapkan itu. Mereka sangat jujur dalam pemerintahan. Mereka sangat ini. Tapi bukan berarti mereka berakhlak. Sebab apa? Mohon maaf. Judi jalan terus, pornografi jalan terus, ya kan? Itu adalah bukti-bukti ketidaktaatan mereka kepada agama. Kemudian apa akhlak? Akhlak adalah perangai seseorang ketika dia sudah taat kepada Allah, itulah yang tercermin dari dirinya. Jadi apapun adabnya, dia tidak akan melanggar perintah Allah. Seniman yang berakhlak, dia nggak bakalan mohon maaf, body painting, paham ya? Body painting yang mewarnai badan tanpa busana, yang nggak mungkin, karena itu menentang syariat. Jadi kita berkeinginan untuk membuahkan akhlak yang baik. Dari apa? Ya dari ibadah, juga dari ketaatan kita kepada Allah. Gak boleh ini sama Allah, udah lakuin aja. Karena apa? Ya Allah lebih mengetahui, kita tidak mengetahui. Nah begitu ya, tahu ya. Jadi ibarat pohon, akarnya itu adalah keyakinan, rukun iman ya, rukun iman. Kemudian rantingnya itu rukun Islam, daun-daunnya ibadah sunnah, dan buahnya adalah akhlak, begitu ya. Jadi tidak ada yang berakhlak kecuali dia taat kepada Allah, begitu guys. Jadi orang Jepang berakhlak atau tidak? Yang Islam berakhlak, yang tidak ya tidak, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin demikian ya. Cukup saya kembalikan kepada. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ada pemain. Silakan jika ada yang ingin silakan. Alhamdulillah hasil kajian ini